Setelah Ramadan masih sombong enggak dia? Kita telepon masih mau enggak dia ngangkat telepon kita? Tapi itu kategori yang lain ya. Baik. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nanti di akhir zaman itu banyak orang yang saling mencaci antara satu dan yang lain. Saling mencaci. Kata Nabi, akhir zaman itu tempatnya orang-orang yang akan saling mencaci antara satu dan yang lain. Nah, orang yang paling baik, kata Nabi, orang yang paling baik, orang yang baik, kata Allah, mereka yang ketika dicaci mampu memberikan maaf kepada mereka tanpa harus menunggu orang itu datang meminta maaf. Orang yang kemudian dicaci, dimaki, kemudian dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang yang mencaci dia. Ini susah nih memang. Ramadan mengajarkan kita agar kita bisa menjadi manusia yang bisa menahan diri. Ramadan mengajarkan kita agar bisa menjadi manusia pemaaf. Ramadan menjadikan kita manusia untuk bisa memberikan kelapangan pada diri kita. Kenapa tidak? Karena itu bagian daripada pelajaran. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ramadan syahrul Ramadan syahrut tarbiyah. Ramadan itu bulan pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama mohon maaf lahir dan batin. Semoga kullu am wa nahnu bil khair insyaallah. Mudah-mudahan di setiap tahun kita termasuk orang-orang yang salihul a'mal, memiliki amal yang baik. Amin. Dan Allah terima, taqabbalallahu a'malana insyaallah. Semoga Allah terima amal kita selama bulan suci Ramadan kemarin. Bagaimana rasanya Bapak Ibu Ramadan? Panas. Ngajak berantem ya panasnya Pak, tapi harus disyukuri. Ramadan tahun ini memang cukup istimewa. Satu sisi panasnya minta ampun, memang betul-betul rahmat. Jadi Ramadan itu artinya memang panas, gejolak api. Dalam riwayat yang lain artinya rahmat itu membakar. Jadi membakar amal saleh. Sehingga memang Ramadan itu kalau Bapak Ibu berangkat ke tanah suci, ngambil Ramadannya di sana, itu mesti merasakan panas yang bukan main itu. Jadi panasnya Ramadan itu di tanah suci, subhanallah, memang sesuai dengan namanya Ramadan itu. Jadi panas sepol. Sedua kali puasa di sana, cukuplah. Kalau siang hari janganlah tawaf lagi. Kalau tak karena kuasa ilahi, la haula wala quwata illa lewat tuh, Pak. Memang Ramadan itu panas. Jadi kalau memang di tanah suci itu selain satu sisi panas kuat sekali, tapi memang itu tergantung rahmatnya Allah itu. Saya pernah satu ketika di bulan Ramadan itu kami tawaf di siang hari. Tawaf di siang hari. Oh itu kalau bisa mencuri air zam-zam kita curi itu Pak. Saking panasnya. Tapi kan tak mungkin karena waktu itu air zam-zam masih banyak tersisa akhirnya. Jadi dalam tawaf itu bisa tawaf bisa mandi gitu. Jadi dalam tawaf tuh air zam-zam tadi saking panasnya terus tuangin 5 menit kering. Habis itu tuangin lagi 5 menit kering. Jadi saking panasnya. Satu sisi Bapak Ibu kita diuji betul oleh Allah kesabaran, kekuatan, kesehatan. Makanya Ramadan itu bukan sekedar ketakwaan saja, mental penting, kesehatan penting. Sama halnya ketika Bapak Ibu berangkat pergi umrah ataupun haji. Ini insya Allah saudara-saudara kita yang akan berangkat haji di tahun ini kita doakan Allah mudahkan, amin. Nah itu sama. Tidak hanya mental, tidak hanya materi, tapi penting kesehatan. Karena kalau dah sakit tuh susah, kita nak ngapa-ngapa susah. Jadi mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita agar kita bisa istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Berarti ini perdana nih Pak Ketua ya, perdana ya. Perdana. Baik. Malam hari ini kita akan coba mentafsirkan, belajar membaca dan mentafsirkan dari kitab tafsirnya Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir, tentang surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77. Tapi kalau tak sampai kita potong. Baik. Dalam surat Al-Furqan tadi ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah memanggil kita
itu dengan panggilan ibadur rahman. Ini kalimat ini kita pegang. Apa yang dimaksud dengan ibadur rahman tadi? Kata Allah dalam kalimat ini, ibadur rahman ini hamba-hambaku yang mulia. Ini saya kaitkan dengan surat Ramadan yang kita pahami. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat akhirnya yang diambil. Agar kalimat terakhirnya itu kalimatnya sederhana. Ini pahamin baik-baik. Kalimat sederhana akhirnya itu la'allakum tattaqun. Kalimatnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Berarti orang yang masuk di bulan Ramadan mesti ada yang bertakwa, mesti ada yang tak bertakwa. Nah, keberhasilan daripada Ramadan itu adalah setelah daripada Ramadannya. Nih setelah Ramadan sekarang nih, kita lihat nih, siapa yang berhasil? Yang masih menjaga lisannya berhasil. Yang masih menjaga ibadahnya berhasil. Yang masih menjaga tahajudnya berhasil. Yang masih menjaga silaturahminya atau silaturahimnya berhasil. Tapi ada orang-orang yang tak berhasil. Apa kalimat dalam satu pernyataan? Laisal id liman kana libasuhu jadid. Bukanlah kemenangan itu bagi mereka yang punya baju baru. Jadi orang-orang yang punya baju baru itu orang-orang yang dikatakan ada orang punya baju baru, ikut lebaran dia, tapi dia tak puasa. Maka dia tak berhak mendapatkan kemenangan itu. Yang disebut dengan laisal id, tidak ada kemerdekaan, tidak berhak bagi mereka kembali kepada Allah. Siapa? Orang yang pakai baju bagus, orang yang berpuasa, tapi baju bagus dia tak puasa, orang puasa tapi tak bernilai. Orang puasa tapi tak bernilai. Orang yang banyak dapat THR, tapi dia tak puasa. Kalau THR-nya banyak dapat, kemudian puasanya jalan, Allah terima, itu baru berhasil. Dia banyak orang puasanya ngejar THR. Tidak tahu tunjangan hari Rabu apa hari Raya itu tidak tahu kita. Banyak orang mengejar itu, bahkan berharap itu THR. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ada kesalahan fatal yang fatal menurut saya. Di akhir bulan Ramadan itu banyak orang yang wajahnya berubah itu. Kalau THR dari pemerintah tak cair, itu berubah tuh, yang wajahnya tersenyum jadi tak tersenyum. Gimana kami mau lebaran? Ya Rab, hati-hati. Jangan sampai kegembiraan Ramadan itu bergeser karena THR. Nah, ini muskilah nih Pak. Kita pasti banyak dapatkan demikian. Kenapa Pak lebaran ini tak semangat? Tak keluar THR kami. Astagfirullahaladzim. Jadi kegembiraannya bukan karena ibadahnya, tapi kegembiraannya karena THR. Nah, ini penting untuk dipahami Pak. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tolak ukur keberhasilan ibadah seseorang itu pasca Ramadan, setelah Ramadan ini. Kita lihat 11 bulan setelah ini, kita lihat ada enggak kemudian orang-orang itu masih istiqamah dalam ibadahnya, tahajudnya, duhanya, qiyamul lailnya, doanya, silaturahimnya, sedekahnya. Apa semakin sedikit sedekahnya atau semakin banyak atau istiqamah? Nah, itu nanti akan kelihatan. Kalau mulutnya masih mencaci maki berarti tak berhasil. Maka orang-orang yang suka mencaci maki, kita sampaikan, orang yang suka mencaci maki dia tak akan berhasil puasanya. Kita lihat setelah ini nanti. Nah, keberhasilan tolak ukurnya di situ. Tolak ukurnya adalah kembali kepada pribadi masing-masing. Sehingga orang yang berhasil Ramadan tadi itu Allah akan sebut sebagai ibadur rahman. Siapa ibadur rahman? Hamba-hamba yang mulia. Rahman, hamba-hamba yang dikasihi. Siapa mereka hamba-hamba yang dikasihi? Mereka yang istiqamah dalam kebaikan. Yang pertama, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang di bulan suci Ramadan itu diajarkan bagaimana ndak sombong, ndak angkuh. Pokoknya Ramadan ini kita bisa lihat mana yang sombong, mana yang angkuh, mana yang songong.
Ini yang paling kelihatan di akhir Ramadan. Yang kaya merasa jumawa, yang tak kaya dia merasa tersingkirkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu dipahami baik-baik konteks ini. Di akhir Ramadan akan kelihatan orang kaya minta dihormati, orang miskin yang mereka harapkan untuk datang ke mereka. Karena kemuliaan itu mereka anggap terletak pada kekayaan. Hati-hati. Saya banyak dapatkan, jarang orang kaya mau mampir ke rumah orang miskin itu. Jarang. Tapi mereka berharap orang miskin datang ke rumah orang kaya. Kenapa? Maaf Ustaz, kami tak bisa ke rumah si A. Soalnya di rumah kami lagi banyak tamu. Itu antara sombong dan angkuh. Kenapa? Apakah halal bihalal? Apakah tasafaha ini? Apakah salaman itu hanya untuk orang yang miskin ke yang kaya, atau memang berbataskan pada konteks kekayaan dan kemiskinan? Apakah jalinan silaturahmi itu atau silaturahim itu diukur antar batas itu derajat, status? Tidak, Pak. Orang kaya tak mau main ke rumah orang miskin. Meskipun tidak semua, tapi ada. Dan orang-orang yang tak mampu jangan pernah minder. Karena sesungguhnya yang dipandang oleh Allah bukan harta. Oh, ndaklah kami main ke rumah si Anu, dia orang kaya, nanti kaki kami mengotori dia, mengotori rumah dia. Jangan pernah berpandang demikian. Bisa jadi mereka memang welcome menunggu kedatangan kita. Ya alhamdulillah kita datang. Jalin silaturahmi kepada siapapun. Maka di akhir zaman itu betul kata Nabi, akan muncul kelompok-kelompok yang akan memberikan salaman, yang akan memberikan atau bertegur sapa, memberikan salam kepada orang yang dikenal dan bukan kepada orang yang tidak dia kenal. Artinya akan mulai silaturahim itu atau silaturahmi itu terpecah, terpotong sedikit demi sedikit. Itu Nabi yang kata, yusallimu ala man arafa wa la yusallim ala man la ya'rif, kata Nabi. Kelak di akhir zaman akan ada orang-orang yang memberikan salam kepada orang yang dia kenal, dan mereka tidak akan memberikan salam kepada orang yang tidak dia kenal. Itu yang pertama. Maka apa yang pertama kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran tadi, orang yang dipanggil ibadur rahman, siapa mereka? Yamsuna 'alal ardi hauna, orang yang bertawadu, orang yang tawadu, orang yang rendah diri apa rendah hati? Nah, jangan salah, rendah hati rendah diri. Nah, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Kita di bulan Ramadan diajarkan asyaddul jihad, jihadul hawa. Yang paling berat itu memang melawan hawa nafsu itu tadi. Insyaallah mudah-mudahan kita lihat keberhasilannya. Berhasil tidak dia melakukan, berhasil tidak dia menjaga diri dia daripada kesombongan? Kita lihat pasca Ramadan. Setelah Ramadan masih sombong tidak dia? Kita telepon masih mau tidak dia ngangkat telepon kita? Tapi itu kategori yang lain ya. Baik. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nanti di akhir zaman itu banyak orang yang saling mencaci antara satu dan yang lain. Saling mencaci. Kata Nabi, akhir zaman itu tempatnya orang-orang yang akan saling mencaci antara satu dan yang lain. Nah, orang yang paling baik kata Nabi, orang yang paling baik, orang yang baik kata Allah, mereka yang ketika dicaci mampu memberikan maaf kepada mereka tanpa harus menunggu orang itu datang meminta maaf. Orang yang kemudian dicaci, dimaki, kemudian dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan orang yang mencaci dia. Ini susah nih memang. Ramadan mengajarkan kita agar kita bisa menjadi manusia yang bisa menahan diri. Ramadan mengajarkan kita agar bisa menjadi manusia pemaaf. Ramadan menjadikan kita manusia untuk bisa memberikan kelapangan pada diri kita. Kenapa tidak? Karena itu bagian daripada pelajaran. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ramadan syahrul Ramadan syahrut tarbiyah. Ramadan itu bulan pendidikan. Dah mampu belum kita memaafkan orang? Pertanyaan pertama adalah, banyak enggak orang yang mencaci maki Bapak Ibu sebelum Ramadan? Banyak. Banyak anak Bapak Ibu menyakiti hati orang sebelum Ramadan? Tidak tahu, bisa jadi banyak, bisa jadi tidak. Banyak enggak orang yang kemudian memang membuat ibu kesal, Bapak Ibu kesal? Banyak.
Pertanyaannya adalah, mampukah kita memberikan maaf kepada mereka tanpa harus mereka datang untuk meminta maaf? Oh, kalau mereka sadar minta maaf, alhamdulillah. Tapi kalau mereka tak sadar, kita maafkan. Ini yang susah, Pak. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Akan ada orang-orang yang mencaci maki kita, tapi kemudian kita mendoakan mereka. Justru bukan sakit hati. Maka mereka lebih senang berharap dicaci karena untuk mendapatkan pahala. Jadi sebagian ulama itu ada yang berharap dicaci dan dimaki. Ada sebagian ulama itu yang berharap dicaci dan dimaki, tapi bukan karena mereka melakukan kesalahan, bukan. Mesti ada orang yang tak suka dan mesti ada orang yang mencaci. Nah, ketika ada orang yang mencaci dan memaki dia dapat pahala dengan kesabarannya, dan kemudian ketika dia berdoa untuk orang tersebut, maka dia bisa mendapatkan pahala kembali. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berakal, tidak beradab, tidak berakhlak, mencaci maki dia, memaki dia, dia katakan kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa mereka, ampuni dosaku dan dosa mereka. Nah, itu yang susah itu. Berhasilkah kita Ramadan? Kita tengok setelah ini. Mampukah kita menahan amarah? Kita tengok setelah ini. Itu salah satu standar keberhasilan daripada bulan suci Ramadan. Yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Orang yang bangun malam, tahajud selama Ramadan 30 hari. 29. Pemerintah 29, Muhammadiyah 30. Ada yang Muhammadiyah Pak? Tidak ada yang angkat tangan. Yang Muhammadiyah 30 hari, yang pemerintah 29. Selama 29 hari, yang bapak-bapak khususnya, ada enggak yang absen tahajudnya Pak? Oh, enggak ada. Wih, mantap tuh. Hanya Masjid Nurul Hasanah yang tak ada absen tahajudnya berarti. Kalau dia bisa istiqamah dengan tahajud, maka dia layak mendapatkan gelar ibadur rahman. Dipanggil sebagai hamba yang dikasihi, hamba yang disayangi, hamba mulia. Wa ibadur rahman. Kata Allah, wa ibadur rahman. Adapun orang-orang yang dikasihi oleh Sang Pencipta, nah, salah satu di antaranya yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Orang yang bangun tengah malam untuk melaksanakan salat. Seperti hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Kalimat ini masyhur, hadis ini masyhur. Orang-orang yang bangun, orang-orang yang kemudian menghidupkan malam harinya. Tidak hanya tarawih, witir, tapi juga tahajud. Kemudian ada yang melaksanakan salat sunnah taubat, tasbih dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, Ramadan berlalu, kira-kira bisa enggak diistiqamahkan itu? Biasanya awal-awal Syawal itu sampai akhir Syawal masih bisa istiqamah. Nah, kita doa mudah-mudahan istiqamah itu tidak hanya dari awal Syawal sampai akhir Syawal saja. Insya Allah istiqamah sampai akhir, daripada kemudian bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Istiqamah, bahkan istiqamah sampai akhir. Kenapa demikian Bapak Ibu? Berat. Istiqamah itu berat sangat. Ibarat telur di atas ujung, di ujung batu atau di ujung tanduk, dia berdiri di atas tuh. Salah gerak ya, salah goyang aja, tersenggol sedikit, jatuh telur itu, habis. Orang yang tak bisa istiqamah begitu. Satu kali, misal dia sudah istiqamah 30 hari, dia istiqamah tahajud. Satu hari saja dia tak tahajud, wah itu pengaruhnya besar pada untuk kemudian membangun tahajud yang selanjutnya. Berat Pak. Satu kali saja kita tinggalkan. Apalagi kalau 2 kali, apalagi kalau 3 kali kita tinggalkan, makin susah kita untuk kembali, itu susah. Jadi ketika kita sudah melakukan perbuatan kesalahan, itu untuk kembali lagi itu susah, sulit. Butuh semangat. Kalau sendiri ini Pak, kalau berdua bertiga enak, ada kawan. Beribadah dengan kawan itu enak. Maka saya berharap Bapak Ibu punya sahabat, punya kawan yang bisa selalu istiqamah mengingatkan dalam kebaikan. Kalau sendiri ibadah itu susah, sulit. Aku mau tahajud di masjid lah. Malam pertama semangat, dia datang sendirian. Orang tak ada, dia sendirian. Malam kedua tengoklah, tak datang lagi dia tuh. Nah, ini yang kemudian susah Pak. Istiqamah itu susah. Baik, itu yang ketiga. Orang-orang yang istiqamah dalam tahajudnya.
orang-orang yang selalu melaksanakan salat malamnya, orang-orang yang kemudian istiqamah dalam membangun malamnya. Sahar, bukan sahur ya, sahar. Tapi kalimat sahar dan sahur itu beda tipis, maknanya sama. Jadi orang-orang yang menghidupkan malamnya menjelang subuhnya untuk berzikir kepada Allah. Kemudian walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam. Orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari api neraka, azabnya api neraka jahanam. Nah, ini perlu Pak, ini doa nih. Nih pegang doa ini, istiqamahkan dalam doa. Dalam surat Al-Furqan ayat 65. Yang mau tulis silakan tulis. Surat Al-Furqan 65 ini doa, pegang doa ini, baca setiap hari doa ini, setiap waktu baca. Maksudnya setiap waktu sholat. Tapi kalau mau setiap waktu juga silahkan, setiap menit, setiap detik, terserahlah. Pokoknya minimal dalam satu hari itu ada doa ini dibaca. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam idna 'adzabaha kana gharama idnaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka jahanam. Nah, ini penting nih Pak. Kemarin sudah kita sampaikan di pertemuan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar di masjid ini. Apa contohnya? Contohnya orang-orang yang mendapatkan neraka jahanam itu dua, paling tidak ada dua golongan, kafir dan munafik. Nah, sehingga ketika kita berdoa, ya Allah jauhkan kami dari azab api neraka jahanam, itu artinya kita minta dijauhkan daripada sifat munafik. Karena penghuni neraka jahanam siapa? Munafik, kafir. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Jadi penghuni neraka jahanam itu. Dalam riwayat yang lain, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu di dasar daripada api neraka itu. Nah, itu susah tuh Pak kalau udah begitu tuh. Kemudian Allah kata, inna azabaha kana gharama. Sungguh azabnya sangat tidak bisa dibayangkan. Saking pedihnya, sadisnya daripada neraka jahanam. Neraka jahanam ini bapak daripada pintu neraka-neraka. Neraka ada 8 pintu. Nah, bapak di antara neraka-neraka pintu itu adalah neraka jahanam. Jadi jangan pernah, pertanyaannya adalah, ada enggak manusia di muka bumi ini yang tidak munafik? Itu pertanyaannya. Kalau ada manusia munafik dan sadar diri, dia cepat-cepat taubat. Cepat-cepat bertaubat. Karena Allah akan menerima taubatnya siapapun yang datang kepada Allah. Fatakabbalallahu taubatahu. Allah akan terima taubat itu. Cuman kalau dia tak mau taubat, nah ya terimalah. Makanya kalau dibilang tidak ada manusia yang tidak munafik, betul. Tapi sebaik-baiknya orang-orang yang bersalah dalam kehidupannya adalah bertobat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Sebaik-baiknya, seburuk-buruknya, setiap manusia itu pasti melakukan salah. Mesti ada, dan tak mungkin tak ada manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan atau karakter-karakter sifat munafik, itu tak ada. Dusta, tak ada manusia yang tak pernah dusta. Tak ada manusia yang tak pernah dusta. Ada yang tak pernah dusta di sini? Yang tak pernah bohong sama sekali? Nah, kan tak ada. Mesti ada. Tapi sebaik-baiknya daripada kesalahan yang mereka buat, mereka bertaubat. Tawwabun, kata Allah. Kata Nabi, tawwabun. Sebaik-baiknya mereka bertaubat kepada Allah. Nah, itu yang penting. Baik, selanjutnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Nah, ini ingat-ingat nih Pak kalimat ini. Ada orang-orang yang bersedekah tapi mereka tidak berlebihan dalam sedekah. Ada orang berlebihan dalam sedekah, ada. Banyak. Sifatur Rahman 50 juta. Kuat iman enggak itu Pak? Kuat iman enggak? Pak, kalau ingin bersedekah lebih banyak, jangan di depan manusia. Jangan di depan manusia. Kenapa demikian? Itu membuat orang lain bukan termotivasi, justru bisa membuat orang lain tidak mau bersedekah. Tapi niat kami baik Pak untuk membuat mereka memotivasi mereka bersedekah, berinfak, betul. Niat kita baik. Belum tentu niat baik itu
Kalau baik itu pada tempatnya, pada tempat yang baik itu tepat. Tapi ada kebaikan yang memang tidak pada tempatnya. Jadi ini baik kita lakukan, tapi tidak pada tempatnya, itu bermasalah juga. Artinya lakukan kebaikan itu di tempatnya, bukan lakukan kebaikan itu di luar tempatnya. Nah ini muskilah, satu kesalahan. Jadi harus kita pahami baik-baik. Ada orang-orang yang bersedekah, mohon maaf, mereka bersedekah itu memang berlebihan. Berlebihan di sini adalah maksudnya mereka dipengaruhi oleh hawa nafsu mereka. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bersedekah tidak mengharapkan apapun, boleh, silahkan. Di luar daripada atau tidak di hadapan manusia. Tapi kalau Bapak Ibu mampu menjaga hati Bapak Ibu dan yakin apa yang Bapak Ibu itu mampu membuat hati Bapak Ibu lebih baik, maka silahkan, tak ada masalah. Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang amal soleh itu penting, tapi melakukan amal soleh di tempatnya itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Saya tanya Bapak Ibu, memberikan nasihat kepada orang yang salah baik apa tak baik? Baik apa tak baik? Baik. Sekarang memberikan nasihat kepada orang lain di depan umum baik apa tak baik? Saya nasihati abang nih di depan umum, bang, kau tak boleh kayak gitu. Itu salah itu bang. Baik apa tak baik? Tak baik. Tapi nasihatnya baik apa tidak? Nah, itu pentingnya Pak. Jadi memberikan sesuatu, melakukan amal soleh pada tempatnya itu yang paling penting. Kadang-kadang kita tak bisa menempatkan kebaikan itu pada tempatnya. Ya memang baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain. Ini yang perlu kita pahami baik-baik. Nah, ini yang harus kita pahami. Baik. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini kalimat selanjutnya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ada orang-orang yang mempertuhankan duit di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu banyak manusia yang mempertuhankan diskon, banyak manusia yang mempertuhankan baju, banyak manusia yang mempertuhankan sepatu, banyak manusia yang mempertuhankan THR. Mereka anggap hidup mereka anggap kegembiraan Ramadan mereka karena materi. Orang yang kayak gini tidak berhasil Ramadannya. Kalau betul niat mereka demikian, tak berhasil Ramadannya. Itu tolak ukur. Kecuali mereka bertobat. Makanya mohon maaf, kenapa semakin akhir Ramadan semakin maju shopnya? Karena sebagian shop lagi sudah pindah ke pasar kue, pindah kemudian ke bukan supermarket, ke mall. Padahal kita dibodoh-bodohi sama mall itu. Diangkatnya harganya baru dibasihnya diskon. Diskon besar-besaran 50% plus 30% maksimal 5.000. Nah itu kurang ajar tuh Pak. Jadi saya pernah belanja di salah satu toko gitu, dapat diskon Shopee 50%. Otak saya mikirnya itu kan 50% harga. Kalau harganya 50.000 berarti 50% daripada 5.000 itu 50.000 berarti 25.000 kan begitu. Itu pikiran saya yang bodoh ini. Setelah saya bayar 25.000, apa kata jawab orangnya tadi, kasir tadi? Dia bilang begini, maksimal 5.000 Pak. Apanya yang maksimal 5.000? Saya bilang maksimal 5.000 diskonnya. Ini 50% kok maksimal 5.000. Ah, ini yang tak masuk akal sama saya Pak. Penipuan. Marketing boleh tapi nipu jangan. Nah itu. Jadi makanya mohon maaf Pak, ini bayangkan, ini karakter orang, mohon maaf nih jangan ada disinggung, karakter orang Indonesia. Sekali kasih diskon rombongan tuh Pak mau datang tuh. Coba tuh. Sekali cuman diskonnya mohon maaf ya, dalam Shopee itu diskonnya cuma 5.000 Pak. Tapi yang mau ikut di Shopee itu banyak Pak. Ribuan tuh. Bahkan jutaan yang ikut itu. Padahal itu diskonnya 5.000, 2.000, tapi mati-matian tuh menunggu 12 misal, kan ada iklannya tuh Pak. Saya tengok iklannya di TV itu 12 buruan gitu deh. Wah pada megang HP semua Pak. Nggak tahu itu mau tahajud apa tidak, nggak tahu itu. Gara-gara nunggu itu nggak jadi tahajud itu Pak.
Nah, ini muskilah, Pak. Apa kaitan dengan ayat yang kita sampaikan? Banyak orang yang mempertuhankan materi, sehingga mohon maaf, kita tak tahu apakah yang kita lakukan itu salah atau tak salah. Bisa jadi yang kita lakukan salah. Kalau betul kita demikian, menganggap itu baik, kemudian kita jadikan satu patokan yang memang kita jadikan khusus, jatuh kita dalam kesyirikan. Orang menunggu datangnya diskon, menunggu datangnya TH. Kalau sampai kita katakan tak jadi hari raya kita nih, karena tak keluar, tak cair THR kita tahun nih. Kalau sempat kita mengatakan demikian, habislah tuh Pak amal ibadah kita, syirik kita. Kita bahagia bukan karena amal ibadah, tapi kita bahagia karena THR. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang paling baik itu kata Allah, mereka yang aku panggil dengan ibadur rahman, orang yang dikasihi kata Allah. Siapa mereka? Mereka yang tidak mempertuhankan apapun selain daripada Allah. Makanya saya pernah sampaikan di sini, dia al-kabair, ketika kita kajian kabair di bulan Ramadan, apa yang saya sampaikan? Permasalahan syirik itu zaman dulu menyembah patung, zaman sekarang namanya syirik modern. Syirik modern, yang disembah bukan lagi patung, tapi yang disembah adalah materi. Rusak tak? Sama-sama rusaknya, Pak. Rusak ibadah kita, rusak. Kita beribadah mati-matian, tapi tergoreskan hanya karena perbuatan ya Rab, memalukan. Habis amal ibadah kita. Baik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Tidak ada mereka yang tidak membunuh manusia kecuali dalam konteks kebenaran dari Allah. Apa maksudnya? Mereka, ini sudah kita sampaikan, dalam dosa-dosa besar. Apa salah satu contoh dosa besar itu? Salah satu contoh dosa besar adalah orang yang membunuh jiwa. Man qatalan nas fa ka'annama qatalan nasa jami'an. Kalau ada satu orang membunuh jiwa, maka dia seakan-akan sudah membunuh orang lain, membunuh semua manusia. Nah, itu penting. Jadi kata Allah, orang yang tidak membunuh, baik tidak membunuh dengan model pembunuhan karakter, baik tidak mencaci, memaki, membuli. Sekarang itu membuli bisa membunuh. Ya bunuh diri maksudnya. Karena kita bully dia bunuh diri. Nah, sekarang saya tengok berita sekarang nih mati-mati aja isinya sekarang. Jadi semakin kita katakan jangan membunuh, semakin banyak yang membunuh. Seorang suami membunuh istri karena selingkuh. Padahal yang selingkuh suaminya, yang dibunuh istrinya. Nah, ini kan unik terbalik. Pokoknya sekarang kalau tengok berita itu isinya mati. Ya Allah, saya bilang ini kedah. Betul lah kata Nabi, salah satu tanda kiamat itu manusia itu menganggap jiwa orang lain itu tak berharga. Jadi mudah bagi mereka untuk membunuh itu. Jadi kayaknya untuk masuk penjara itu tak takut lagi. Tapi kalau seandainya orang membunuh dibunuh balik, kayaknya nggak ada yang bunuh tuh. Yakin saya itu, Pak. Orang yang membunuh kita bunuh balik gitu. Ah, itu kayaknya nggak ada yang bunuh tuh. Tapi kealas Sopi berbunyi dia. Tapi karena tidak ada karena hukumannya yang membunuh penjara 20 tahun. Karena dia punya duit misalkan 1 miliar, tinggal 10 tahun lagi. Kan bayar satu tahun 100 juta. Jadi kalau dia 10 tahun dibayarnya 1 miliar berarti habislah tuh. Nah, enak juga kalau begitu. Kalau punya banyak duit ya bisa kita bayar, Pak. Astagfirullah. Baik. Nah, kemudian Allah berkata, illa wa may yaf'al dzalika yalqa atama yudha'af lahu al'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Kalau mereka tak bertaubat kepada Allah, Allah masukkan mereka ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah kata illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Nah, ini dia Pak kalimat akhirnya. Ini nanti ada kaitannya dengan kalimat akhirnya, kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah. Bapak Ibu, sekalipun Ramadan telah berlalu, usahakan setiap hari bertaubat. Yang mau melaksanakan solat sunnah taubat silahkan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, ada kalimat yang paling sebenarnya kalimat ini lain waktu kalau memang ada kita ketemu lagi kita bahas.
walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalimat ini saya tidak jelaskan. Kenapa? Insyaallah kalau kita ketemu saya jelaskan. Kata Allah dalam kalimat dalam ayat ini, ada kelak di akhir zaman itu orang-orang yang menjaga dirinya untuk tidak menjadi saksi dalam persaksian palsu. Jadi Bapak Ibu, masalah persaksian palsu ini itu kajiannya berat, karena tantangannya adalah ya pokoknya berat lah, banyak tantangannya Bapak Ibu. Karena memang kata Nabi di akhir zaman itu yang banyak itu persaksian palsu, sumpah palsu, persaksian palsu, penghakiman palsu dan dusta semua. Itu yang ngomong Nabi, bukan saya. Bahkan Allah kata dalam Al-Quran walladzina. Nah, kalau ada orang-orang yang berani menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan demikian, itulah yang disebut dengan ibadur rahman. Nah, hari ini Bapak Ibu kita selesai dengan bulan suci Ramadan. Seharusnya kita ketika bulan suci Ramadan dah selesai, kita kembali dalam kondisi yang berat. Kenapa? Yang tadinya tertutup sekarang terbuka. Setan diri bergaul dengan setan betulan. Setan kan ada dua, satu diri manusia, satu lagi setan beneran dari kalangan jin. Maka kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran itu setan itu ada dua, satu dari kalangan jin, satu lagi dari manusia. Nah sekarang terbuka semua, dua-duanya ada, jin ada, manusia ada. Kalau kemarin cuma manusia saja, setan manusia, jin manusia. Kalau sekarang dah, dua-duanya muncul, dah terbuka. Berat apa tak berat? Berat. Yang sendiri aja berat, apalagi yang tidak sendiri. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah jadikan Ramadan kita yang kemarin penuh berkah, dan Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan setelah Ramadan ini. Allah jadikan kita manusia yang istiqamah dalam kebaikan. Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mempertahankan ibadah, termasuk ibadah baik itu hablum minallah ataupun itu hablum minan nas. Mudah-mudahan Allah ridha dan kita berharap keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.